Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Kesuksesan seseorang, kebesaran nama seseorang tentu tidak lepas dari proses tempaan yang ia jalankan. Sedang penempaan tidak lepas pula dari peran seorang guru. Begitu pula yang terjadi pada sosok Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Jawa yang memiliki pandangan sufi itu. Sosok pribadinya yang digambarkan Hendrik de Haan merupakan sosok yang berwajah tenang namun juga menunjukkan kecerdasan. Sementara apabila kita membaca babat Sultan Agung, kita akan dapatkan gambaran sebuah penggalan peristiwa yang menarik dari sosoknya yang sangat antusias membahas masalah-masalah agama. Seperti kutipan berikut ini. Sultan Agung dan Pangeran Purbaya membicarakan masalah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Masalah-masalah seperti itu selalu dipikirkan Sultan bagi bahan menggubah tembang. Sudah sewajarnya orang-orang Mataram memikirkan hal itu, di samping harus mengaji Al-Quran, menuntut ilmu, mengusahakan kesaktian, dan menahan lapar. Ketika itu Sultan Agung mengarang Serat Sirti, Serat Sastra Gending, Serat Jaya Lengkara, dan Serat Panji Asmara Supi. Dari dua hal itu kita bisa melihat bagaimana gambaran sosok Raja Jawa yang berpandangan sufistik itu. Dan tentu kita juga akan makin penasaran siapa orang yang mengajarinya demikian lengkap. Untuk alasan itu, saya ingin menghadirkan kisah sosok guru beliau kepada Anda, yaitu Ki Jejer. Siapa beliau? Oleh masyarakat Dukuh Jejeran, ia diyakini sebagai tokoh yang babat alas Jejeran. Nama Jejeran untuk kampung itu diambil dari jejuluk beliau, Ki Jejer. Beliau masih keturunan dari Sunan Ampel. Dalam film Sultan Agung besutan sutradara Hanung Bramantyo, sosok Ki Jejer sempat ditampilkan secara sekilas, tetapi cukuplah membuat kita sebagai penikmat film merasa mendapatkan informasi mengenai ketokohan beliau, bahwa beliau merupakan sosok yang berpengaruh bagi Raden Mas Rangsang, terutama saat masih nyantri di Padepokan Jejeran. Bahkan jelang adegan akhir dari film itu digambarkan pula Sultan Agung punya harapan untuk menegakkan kembali Padepokan Jejeran. Tentu maksud dari film itu ingin menunjukkan betapa sosok Sultan Agung sangat menghormati gurunya itu. Memang dalam adegan film itu Ki Jejer lebih banyak digambarkan sebagai sosok yang mengajarkan tentang ilmu kedigdayaan atau ilmu kekebalan tubuh. Akan tetapi hal itu menjadi lumrah di kala itu. Apalagi konteks zaman yang berlaku memang memerlukan kemampuan itu. Namun di sisi lain Ki Jejer juga mengajarkan pengetahuan agama Islam sebagai dasarnya. Meski begitu, dalam hasanah keilmuan, Ki Jejer merupakan sosok yang sebenarnya menjadi penerus dari tradisi padepokan yang didirikan Prabu Satmoto alias Sunan Giri atau Giri Kedaton. Hal itu ditunjukkan melalui nama besarnya yang kerap disebut sebagai Sunan Suraprobo. Sebagai penerus tradisi keilmuan padepokan Giri, ia memiliki kewenangan untuk melanjutkan tradisi tersebut dan mengajarkannya ke anak didiknya. Tradisi ini cenderung menunjukkan tradisi kejadukan, maka tidak mengherankan jika ia juga mengajarkan tentang olah kanuragan dan olah kadigdayan kepada murid-muridnya. Setidaknya itu akan menjadi bekal saat mereka mesti berjibaku dengan kehidupan yang berlaku di masa itu. Memang hingga kini catatan tentang Ki Jejer tak begitu banyak. Akan tetapi menurut cerita tutur masyarakat Jejeran, nama Ki Jejer merupakan jejuluk. Konon, nama jejuluk itu diambil dari peristiwa wafatnya sang guru dari Sultan Agung Hanyokrokusumo itu. Menurut cerita, beliau wafat dalam keadaan berdiri tegak atau ngadeg ngejejer.
Cerita ini bisa saja menjadi semacam metafora atau perumpamaan, pasemon. Sebab kalau dikaitkan dengan filosofi Jawa, lebih khususnya menggunakan terminologi dunia wayang, istilah jejeran menandai fase pembukaan cerita atau babak pertama dalam pertunjukan wayang kulit Purwo. Jejeran menjadi tahap awal kelahiran seorang manusia di dunia ke alam Mayapada. Adegan jejeran oleh sang dalang akan disimbolkan dengan mencabut dan menggerakkan wayang kayon. Kemudian menempatkan wayang di ujung akhir wayang simpingan yang tertata di sebelah kanan dan kiri dalang. Disitulah gerak kehidupan wayang di dalam alam pakeliran. Penempatan wayang di pakeliran mengawali adegan jejeran. Adegan ini diikuti janturan atau dalang membaca kabar singkat perihal kerajaan yang menjadi pembuka cerita berikut raja, para punggawa, dan watak-watak mereka secara singkat. Dari sini, tahapan ini kelak disebut janturan. Lalu apa hubungan antara jejeran dan janturan? Keduanya tidak dapat dipisahkan. Bila jejeran adalah kelahiran manusia, janturan adalah filosofi atau makna kelahiran itu sendiri. Dalam maksud ini, istilah jejeran dapat dimaknai sebagai laku hidup yang dijalani Ki Jejer, yaitu laku ngaji ilmu-ilmu agama dan ngaji laku ilmu-ilmu akhlak. Artinya, cerita mengenai asal-usul nama jejuluk Ki Jejer mengandung makna bahwa peristiwa itu merupakan tahapan awal untuk menggelar tahapan kehidupan berikutnya, yaitu menjadi guru bagi para santri. Sebab di desa jejeran ini pula, sebelum tersekat-sekat seperti sekarang dan sampai kini, dipenuhi banyak pesantren dan para kiai. Di desa ini pula, santri-santri berusaha untuk menjejer pandito dengan mengaji kitab-kitab Al-Quran, ulumul Quran, fikih, usul fikih, akidah, tarikh, tasawuf, hadis, dan ulumuddin lainnya. Biar mereka benar-benar lahir di alam padang. Kisah itu penuh filosofi bahwa untuk bisa mengajarkan berbagai ilmu, seseorang mesti tuntas dengan dirinya sendiri. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain yang mengganggu. Tidak boleh pula ada hasrat yang bersifat duniawi yang akan membuat apa yang diajarkannya menjadi rancu. Seorang guru mesti mengabarkan apa yang semestinya dikabarkan, bukan memanipulasi kabar-kabar itu. Para wali macam Ki Jejer mengajarkan bahwa semakin mati semakin ada, semakin kita meniada semakin kita menjadi ada, sebab keberadaan yang sesungguhnya tidak terletak pada kehadiran, akan tetapi lebih pada peran dan fungsi yang dimainkan. Dan tentu untuk bisa menjalankan peran itu, seseorang mesti membaca dirinya sendiri, membaca kembali niat awal untuk sebuah perbuatan, apakah karena keinginan tertentu ataukah memang lahir dari panggilan jiwa dan hati nurani yang bersih. Apakah karena ada maksud-maksud lain ataukah karena ia hendak melakukan sebuah pengabdian. Dengan kata lain, untuk menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru adalah panggilan jiwa. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.